Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini, yaitu dari tanggal 21 sampai 25 November 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental pada minggu ini, khususnya pada tanggal 21 sampai 25 November 2022. Oke, jadi di video ini saya rasa tidak akan ada banyak berita juga ya. Karena kalau dilihat dari minggu kemarin, ya ini mungkin saya akan bahas tidak begitu panjang. Karena market, kalau teman-teman juga trading ya, kemarin di minggu lalu itu kan market tidak begitu banyak bergerak karena akibat daripada data CPI pada 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu itu sudah membuat market sangat bergejolak luar biasa, sehingga apa yang terjadi di minggu lalu itu tidak begitu banyak perubahan, bisa dibilang cenderung sideways dan tidak bisa bergerak kemana-mana seperti itu. Dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi di minggu lalu, itu kemarin dari hari Senin kita nggak ada berita, cuma ini speak doang, tidak begitu. Lalu ada Aussie di sini, monetary policy meeting minutes, ini dia memberikan apa ya, hasil tentang meeting pada saat RBA kemarin. Itu memang mengapa Aussie itu hanya 25 basis point, itu karena takutnya jika Aussie terlalu cepat mengikuti Amerika ya, contohnya dalam menaikkan suku bunga, itu takutnya nanti Aussie mengalami perlambatan ekonomi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dia pelan-pelan ya, RBA itu pelan-pelan dalam mengatur kenaikan suku bunga. Memang akan tetap naik, tapi dalam setiap pertemuan tuh kemungkinan akan tetap seperti, yaitu 25 basis point aja. Terus di hari Selasa itu kita ada NFP versi Inggris ya, yang dimana ada Climate Conscience dan Average Earning Index. Ini hasilnya positif semua, walaupun kalau dilihat di di angka pengangguran ya, kalau dilihat dari angka pengangguran di Inggris itu meningkat dari yang sebelumnya 3,5% menjadi 3,6%, yang dimana itu sebenarnya berdampak buruk bagi Inggris karena banyak berita yang desas-desus bahwa resesi di Inggris itu kemungkinan akan bertahan selama 1 tahun lamanya, kemungkinan, tapi ya kita tidak tahu juga bagaimana dampaknya. Yang penting hasil daripada yang ini hasilnya bagus, hanya jelek di angka unemployment rate ya. Unemployment rate ini jelek hasilnya, jadi bisa dibilang hasil dominan itu untuk di GBP kemarin itu jelek. Kemarin pada saat hari Selasa. Lalu dari Selasa juga kita ada Empire State Manufacturing Index, ini hasilnya 4,5, which is itu sangat bagus karena manufacturing yang ada di Empire State Building di New York itu ternyata masih bagus ya, manufacturingnya masih bagus, dan juga PPI di sini ternyata sudah berkurang. Lalu di hari Rabu kita ada angka inflasi di Inggris ya, yang dimana angka inflasi Inggris itu hasilnya ternyata 10, dari yang sebelumnya 10,1 naik menjadi 11,1. Mungkin pertanyaan teman-teman kemarin pada saat yang trading di pound sterling kemarin, minggu lalu ya, itu kenapa pada saat berita di pound sterling itu harga kok tidak bergerak, lebih cenderung nggak ada pergerakan apa-apa. Well, itu karena kalau saya boleh bilang, itu pergerakan angka inflasi di Inggris itu semua sudah memperkirakan bahwa angka inflasi di Inggris itu akan naik, dan juga orang-orang sudah mengatakan bahwa pihak dari central bank juga akan pasti menaikkan suku bunga, dan Inggris juga sudah masuk zona resesi. Oleh karena itu semua yang diekspektasikan oleh market itu sudah kemungkinan sudah terjadi. Oleh karena itu ketika angka inflasi di pound sterling ini keluar, pergerakan market itu bisa dibilang tidak ada pergerakan sama sekali ya, seperti itu.
Sama halnya dengan inflasi di Kanada. Inflasi di Kanada di sini kalau dilihat dari yang sebelumnya 5,2 ternyata keluar naik menjadi 5,3 seperti itu. Ini sebenarnya angka inflasi di minggu ini nih, yaitu di GBP dan di Kanada, orang-orang itu tidak begitu tertarik, bisa dibilang ya, tidak begitu tertarik terhadap apa yang berita kemarin itu keluar, karena sekali lagi dampak inflasi itu sudah lebih bisa dibilang orang-orang itu lebih memilih untuk melihat dampak inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dibanding di negara-negara lain seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di sini ada di malam hari kemarin, di hari Rabu, kita ada core retail sales dan retail sales yang dimana ini hasilnya sangat positif. Ya, yang dimana sini ternyata dari segi retail sales sendiri ternyata masih bagus dalam menopang perekonomian di Amerika. Lalu di hari Kamis kita ada hal yang penting di sini, yaitu ada unemployment rate dan employment change yang terjadi di Aussie. Ya, di sini ternyata jumlah orang yang bekerja ternyata sudah bagus, yaitu sebanyak 32,2 ribu, dan employment rate turun menjadi 3,4%. Ya. Jadi bisa dikatakan Aussie di sini sedikit menguat, ya, walaupun hasilnya sih tidak begitu bagus untuk di Aussie sendiri, seperti itu. Karena sekali lagi orang saat ini sentimen di masyarakat itu lebih kepada indeks dolar itu sendiri. Jadi hampir di semua pair itu tidak terlalu memusingkan yang lain. Dan juga di sini kita ada autumn forecast statement. Jadi di sini bisa dibilang versi federal budget dari Inggris ya. Jadi dikatakan itu yang saya tangkap ya dari apa yang sudah dinyatakan kemarin di hari Kamis itu, bahwa Perdana Menteri yang baru dan juga Menteri Keuangan yang baru akan bekerja sama dengan BOE untuk berusaha mengurangi dampak inflasi dan berusaha untuk mengeluarkan Inggris dari zona resesi, yaitu dengan cara adanya bantuan ekonomi, lalu adanya pemotongan pajak, tapi pemotongan pajaknya itu tidak terlalu besar, dan tentunya juga akan ada tingkat gaji minimum jumlah gaji itu akan dinaikkan, lalu juga akan ada suku bunga juga tentu akan naik. Jadi intinya apa yang dilakukan, lebih tepatnya apa yang dikatakan kemarin itu bisa dibilang hasilnya bagus untuk di GBP, tapi itu berlaku di tahun 2023, bukan di tahun sekarang, seperti itu. Jadi planning yang dilakukan oleh Inggris ya di autumn forecast statement di sini, mereka memperkirakan apa yang akan dilakukan untuk di tahun depan. Jadi kemungkinan sampai di tahun ini GBP kemungkinan akan tetap melemah seperti itu, tapi di tahun depan kemungkinan akan menguat akibat daripada sudah adanya budgeting dari pihak Inggris itu sendiri, baik itu dari Perdana Menterinya yang baru, lalu ada juga Menteri Keuangan yang baru, dan juga dari BOE-nya itu sendiri, seperti itu. Lalu di sini kita ada Philly Fed Manufacturing Index yang ternyata hasilnya ini sangat jelek, yaitu minus 19,4. Tapi unemployment claim di sini ternyata hasilnya turun dari yang sebelumnya 246 turun menjadi 222. Walaupun di sini hasilnya naik secara signifikan dari bulan Oktober, seperti itu. Lalu di sini kita ada member Bullard, lalu ada member Master, seperti itu. Lalu kalau dilihat dari retail sales di sini di hari Jumat kita nggak ada berita apa-apa juga. Jadi bisa dikatakan kalau di Amerika itu lebih memilih pada saat berita kemarin, yaitu FOMC member Bullard dan juga FOMC member Master. Ini keduanya mengatakan bahwa tetap akan ada kenaikan suku bunga karena dampak
dampak karena dari suku bunga di sini ya 7,7 ini dibilang memang sangat drop ya kan, dari yang sebelumnya 8,2 turun menjadi 7,7. Tapi komentar dari apa yang dikatakan oleh member dari FOMC yaitu Bullard dan Mester mengatakan bahwa kita akan tetap menaikkan suku bunga karena hasil inflasi yang keluar itu sangat mengejutkan memang, tetapi jika pada saat Desember itu keluarnya ternyata di atas 7% lagi, maka kemungkinan 5% itu kita akan keluarkan di akhir tahun 2022. Oleh karena itu orang-orang menganggap bahwa inflasi di akhir tahun nanti ya di Desember itu menjadi tolak ukur The Fed apa yang akan terjadi di tahun 2023. Apakah memang dari yang sebelumnya 7,7 itu akan turun menjadi 6% atau bahkan naik menjadi 8%. Nah, jika malah naik menjadi 8% lagi, kita akan melihat indeks dolar akan sangat menggila. Seperti itu ya. Jadi di minggu lalu tuh tidak ada begitu pergerakan, walaupun di sini banyak berita yang merah karena sekali lagi dampak dari inflasi di Amerika di sini sudah hilang tenaganya seperti itu. Dan kalau kita lihat di minggu ini kita tidak ada berita apa-apa ya bisa dibilang. Kalau kita lihat di minggu ini tuh di hari Senin kita nggak ada berita apa-apa. Lalu di hari Selasa kita ada Governor Louis speak aja. Ini tentang stability dan supply side dan prosperity. Mungkin di sini kita akan melihat pergerakan dari Aussie akibat daripada Gubernur Lowe dari RBA itu sendiri akan berbicara tentang keseimbangan harga dan sisi dari persediaan seperti itu. Jadi kemungkinan sini akan bergerak untuk di Aussie untuk di sore hari. Lalu di malam hari kita ada ini lagi ya. Di sini ada member Mester lagi, ada member George dan member Bullard. Di sini akan ada bincang-bincang lagi kayak di minggu kemarin. Jika mereka bertiga ini membahas mengenai suku bunga akan naik di Desember, kemungkinan kita akan melihat pergerakan di USD akan menguat sedikit ya akibat dari member FOMC ketiga orang ini jika memang memberikan pernyataan seperti itu. Lalu di hari Rabunya di pagi hari kita akan melihat daripada RBNZ Monetary Policy Statement. Kita akan melihat dari yang sebelumnya 3,5% diperkirakan akan naik menjadi 75 basis point. Ya, kita akan melihat nanti suku bunga dari New Zealand dari yang sebelumnya 3,5 menjadi 4,25. Ini sangat besar ya. Kita tunggu nanti jam 9 pagi di hari Rabu. Lalu di sore harinya kita cuma ada service dan manufacturing PMI dari Euro, lalu dari pound sterling. Sampai di malam hari kita ada USD juga, manufacturing juga seperti biasa, consumer sentiment. Lalu di hari Kamis pagi kita ada FOMC meeting minutes. Ternyata apa yang membuat market minggu lalu tidak bergerak, ternyata orang-orang itu lebih memilih untuk melihat ini ternyata. FOMC meeting minutes ya, hasil rapat daripada yang terjadi pada saat FOMC rapat kemarin ya, FOMC press conference kemarin. Di sini hasilnya akan dibahas. Seperti itu. Lebih cenderung bagaimana tanggapannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan di minggu ini hal yang membuat orang lebih tertarik kemungkinan menurut saya sih di New Zealand dan di US dollar itu sendiri. Walaupun di sini kita ada Euro dan GBP ya berdasarkan service dan manufacturing PMI, tetapi kalau menurut saya sendiri di minggu ini kita akan melihat pergerakan lebih banyak itu di USD itu sendiri. Jadi semua pair yang ada USD-nya ya, baik itu major pair dan juga ada komoditi, pokoknya yang ada USD-nya kemungkinan di minggu ini akan bergerak.
Alasannya karena satu, kita akan mendengar kata-kata dari member FOMC, ada Mester, George, dan Bullard, lalu diikuti oleh berita mengenai durable goods dan durable goods order, lalu ada unemployment claim juga, lalu diikuti oleh service dan manufacturing PMI, lalu ada consumer sentiment, lalu yang terakhir kita akan melihat dari FOMC meeting minutes. Well, jadi di minggu ini lebih prefer di New Zealand, ya New Zealand satu karena kita akan melihat kenaikan suku bunga dari New Zealand yang diperkirakan akan naik sebesar 75 basis point. Kita akan lihat aja. Kalau saya boleh urutkan untuk di minggu ini, yang pertama itu adalah USD, ya, akibat adanya ini. Lalu yang kedua adalah New Zealand. Yang ketiga adalah Euro. Yang keempat adalah Pound Sterling. Udah gitu aja. Walaupun di sini ada Aussie, kemungkinan ini tidak akan berpengaruh. Ya. Jadi bisa saya urutkan untuk di minggu ini pair yang lebih tepatnya mata uang yang berpengaruh. Itu yang pertama ada US dollar, yang kedua adalah New Zealand, yang ketiga adalah Euro, yang terakhir adalah GBP. Jadi 4 pair itu yang saya urutkan kemungkinan akan bergerak pada minggu ini. Well, jadi sekian aja teman-teman untuk di analisa fundamental di minggu ini. Jadi hati-hati di minggu ini yang trading di pair yang tadi ya, ada di USD, New Zealand, Euro, dan di GBP. Tetapi terutama di USD dan New Zealand. Ya, dua pair ini harap lebih berhati-hati. Akibat saya rasa di minggu ini akan sangat bergejolak. Ya, jadi sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.